Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Suhudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar, dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Fitria Novianti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok kami yang berjudul Analisis Kebutuhan Media dan Sumber Belajar dalam Pembelajaran. Oke teman-teman, jadi dari kelompok kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas media dan sumber belajar tersebut dalam mendukung pembelajaran? Dan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan pemanfaatan media serta sumber belajar? Di sini saya akan menjelaskan semua rumusan masalah. Yang pertama, A. Tingkat efektivitas media dan sumber belajar tersebut dalam mendukung pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan kegiatan hubungan timbal balik yang dilakukan dari pihak pengajar kepada siswa. Kegiatan timbal balik ini melibatkan media sebagai sarana yang berperan dalam aktivitas pembelajar. Dengan adanya media yang bagus dan digunakan pada saat proses pembelajaran, baik pengajar atau siswa dapat membuat proses pembelajaran lebih terlaksana efektif. Tujuan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran meliputi 4 aspek utama, yaitu media pembelajaran bertujuan untuk memudahkan pembelajaran di kelas, media pembelajaran bertujuan untuk menjaga relevansi materi dengan tujuan belajar, media bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, dan yang terakhir, media bertujuan untuk membantu fokus pembelajar. Kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Jadi di sini ada 6 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga, praktis, luwes, dan bertahan. Yang ketiga, praktik, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Yang keempat, guru harus terampil di dalam menggunakan media selama proses pembelajaran. Yang kelima, pengelompokan sasaran atau kelompok besar, kelompok kecil, atau perorangan. Dan yang terakhir, mutu teknisnya, misalnya visual pada slide harus jelas dan informasi yang disampaikan tidak terganggu oleh elemen lain. Di situ rumusan masalah yang pertama, dan yang pertama tadi saya sudah menjelaskan tingkat efektivitas media dan sumber belajar, bagaimana proses belajar yang harus dilakukan untuk mendukung pembelajaran, bagaimana guru bisa menyesuaikan konsep belajar dengan siswa, dan tujuan media pembelajaran yang sesuai sebagai alat bantu. Ada 4 yang sudah saya sebutkan tadi, dan yang terakhir tadi kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran, yaitu ada 6 kriteria yang harus diperhatikan. Sekarang kita memasuki yang kedua rumusan masalah, yaitu yang berjudul B. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan pemanfaatan media serta sumber belajar. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar, Miyarso mengatakan bahwa pemanfaatan alam sebagai sumber belajar sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan tenaga pengajarnya. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi usaha pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar yaitu: yang pertama, ketersediaan anggaran. Yang kedua, minat dan motivasi peserta didik. Yang ketiga, kemampuan tenaga pengajar untuk dapat melihat alam sekitar yang dapat digunakan untuk pengajaran. Dan yang terakhir, kemampuan tenaga pengajar untuk dapat menggunakan sumber alam sekitar dalam pembelajaran. Di situ saya sudah menjelaskan rumusan masalah yang kedua yang berjudul faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan pemanfaatan media serta sumber belajar. Jadi
Tadi Miersu mengatakan bahwa pemanfaatan alam sebagai sumber belajar sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan tenaga pengajarnya. Di situ juga sudah dijelaskan, yaitu berbagai faktor, dan di sini saya menyebutkan 4 faktor yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, kesimpulannya yaitu media dan sumber belajar merupakan elemen penting yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan dan pemanfaatannya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, serta kemampuan guru dan peserta didik. Jika dirancang dan digunakan secara optimal, media dan sumber belajar mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.